Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rinong Dukinaltum dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari kota Ambon Manise, Kamis 13 Agustus 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami tahu dan sadar bahwa Engkau selalu membuka ruang di hatimu untuk kami dalam sebuah pertobatan. Ampunan-Mu lah yang akan membebaskan kami ketika kami datang kepadamu. Namun dalam banyak kesempatan, kami selalu jatuh dalam dosa dan kesalahan yang sama, yang melukai hatimu dan hati sesama kami. Karena itu kami mohon ya Bapa, curahkanlah kami Roh Kudus-Mu, agar membuka hati dan pikiran kami, telinga dan jiwa kami, agar firman Putra-Mu yang akan kami dengar, mampu untuk menuntun kami dalam langkah-langkah pertobatan di hadapan-Mu. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kali kah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak, istri, dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah utangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan minta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunasi.' Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh utangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu, jika kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang Sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan keenakan berbuat salah dan dosa.
Di satu pihak, ada orang yang begitu sabar dan tabah, hatinya penuh dengan maaf. Karena itu terhadap kesalahan dan dosa yang melukai hatinya, dia atau mereka selalu memberikan kesempatan lagi kepada orang yang bersalah untuk bertobat. Tapi di lain pihak, kadang pengampunan yang diberikan ini seakan-akan memberi ruang bagi orang lain untuk selalu melakukan hal yang sama. Karena ia mempunyai keyakinan bahwa orang yang disakitinya akan selalu memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri. Para sahabat sekalian, ketika Petrus menyadari bahwa dia terluka karena selalu dilukai oleh sesamanya, maka dia bertanya kepada Yesus, "Sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat salah kepadaku? Sampai 7 kalikah?" Jawaban Yesus di luar dugaan Petrus. Karena Yesus memberikan jawaban bahwa pengampunan tidak ada batasnya. Mengapa? Karena sama seperti Allah mengampuni saudara dan saya tanpa batas. Karena itu firman Tuhan hari ini memberikan pelajaran penting bagi kita dalam beberapa hal sebagai berikut. Pertama, bahwa Allah itu adalah Allah yang maha murah. Allah yang selalu memberikan ruang di hatinya bagi kita para pendosa untuk mendapatkan pengampunannya. Tetapi syaratnya adalah bertobat dan bertobat. Apakah kita membangun sikap pertobatan dalam hidup kita? Tanyakanlah dirimu masing-masing. Kedua, setiap kali kita melukai orang lain dengan kata-kata kita dan dengan perbuatan kita, maka posisikanlah dirimu pada tempat mereka. Rasakanlah betapa sakitnya kata-katamu yang menusuk hati dan jiwa mereka. Kalau Anda mempunyai perasaan, maka Anda pasti juga akan tersakiti. Ketiga, mengampuni orang lain adalah hak kita, bukan kewajiban. Mengapa? Karena dengan kita mengampuni lalu kita membebaskan diri kita dari dendam kesumat kita. Kita membebaskan diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang melukai hati orang lain walaupun kita tersakiti. Karena itu, setiap saat Anda mengampuni orang lain, maka bersyukur dan berbanggalah. Karena di saat itulah Anda sangat mirip dengan Allah dalam kerelaannya untuk mengampuni. Anda pasti mengampuni, saya percaya Anda pasti bisa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.